Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Mesoamerika. Kebudayaan pendiri Mesoamerika muncul di sepanjang kurva barat daya Teluk Meksiko, dekat kota Veracruz saat ini. Kebudayaan ini muncul di serangkaian lembah sungai, seperti yang dilakukan Uruk di Mesopotamia. Disebut Olmec, manusia karet, kebudayaan ini berlangsung sekitar tahun 1400 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi. Ini menghasilkan karya seni yang hampir tidak dapat binasa, terutama ukiran kepala batu vulkanik berukuran besar, yang terbesar berbobot sekitar 20 ton dan tingginya sekitar 10 kaki. Patung-patung atau makam-makam yang monumental biasanya menunjukkan sebuah peradaban dengan pemimpin-pemimpin yang kuat, namun budaya ini mungkin lebih dianggap sebagai sebuah kerajaan dibandingkan sebagai sebuah negara dengan kekuasaan koersif yang luas. Situs Olmec terakhir, Tres Zapotes, mengalami kemunduran sekitar 100 sebelum Masehi karena alasan yang tidak diketahui. Apakah itu letusan gunung berapi? Pergeseran aliran sungai? Para ahli percaya bahwa Olmec mungkin sengaja menghancurkan ibu kota mereka. Apakah ada kerusuhan sipil? Perselisihan kelas? Tidak ada yang tahu. Ketika suku Olmec menurun, tetangga mereka di timur, suku Maya, menjadi makmur di wilayah seluas Colorado atau Inggris Raya. Daerah ini, di sekitar lengkungan Teluk Meksiko di semenanjung Yucatan dan ke selatan hingga Guatemala saat ini, memiliki tanah yang buruk dan tidak subur serta tidak ada sungai besar. Hal ini tidak diharapkan oleh peradaban yang sedang berkembang. Namun penduduknya membangun terasering untuk memerangkap lumpur dari sungai-sungai kecil dan menanam jagung, kacang-kacangan, labu siam, paprika, singkong, dan kakao. Tanpa adanya hewan beban, barang-barang mewah mereka dapat dibawa-bawa oleh manusia bulu, batu giok, emas, dan cangkang. Suku Maya mengorganisir diri mereka menjadi negara kota kecil dan bukannya menjadi satu kerajaan besar. Yang terbesar adalah Tikal, yang pada tahun 750 mempunyai sekitar 40.000 penduduk, dengan pekerjaan khusus dan diperintah oleh kaum elit. Negara-negara kota sering berperang satu sama lain dengan tujuan utama untuk menangkap musuh-musuh mereka untuk dikorbankan kepada dewa-dewa Maya. Kita mengetahui tentang suku Maya karena mereka mengembangkan sistem penulisan yang paling rumit dan canggih dari beberapa sistem penulisan berbeda yang digunakan di Mesoamerika. Tulisan Maya mencakup piktograf dan simbol suku kata. Sejak tahun 1980-an, para sarjana telah membuat kemajuan besar dalam menguraikan naskah ini. Banyak prasasti berukir yang bertahan, tetapi hanya sedikit buku akordeon yang terbuat dari kulit kayu atau kulit rusa yang tersisa. Dukun pendeta Maya mengembangkan sistem kosebelum Masehiologi dan matematika yang luar biasa. Mereka merancang 3 jenis kalender. Kalender tahun matahari yang terdiri dari 365 hari mengatur siklus pertanian dan kalender tahun ritual yang terdiri dari 260 hari mengatur urusan sehari-hari. Kedua kalender ini bertepatan setiap 52 tahun. Kalender ketiga, yang disebut kalender hitung panjang, diperpanjang hingga tanggal 13 Agustus 3114 sebelum Masehi, untuk mencatat perjalanan waktu dalam skala besar. Suku Maya menghitung 1 tahun matahari sebagai 365.242 hari, sekitar 17 detik lebih pendek dari angka yang dihitung para astronom modern. Mereka juga memperkenalkan konsep nol, bukti pertama angka nol berasal dari tahun 357 sebelum Masehi, namun mungkin sudah ada sejak zaman Olmec. Di Afro-Eurasia, para sarjana Hindu pertama kali mewakili angka nol pada tahun 800-an Masehi. Sebelum Masehiologi Maya mencakup gagasan bahwa dunia telah berakhir 4 kali dan bahwa Maya hidup di matahari kelima, yang kegigihannya bergantung pada energi kehidupan dari darah korban. Ingatlah dalam kisah penciptaan suku Maya, Popol Vuh, bahwa para dewa menciptakan manusia berdasarkan kejeniusan dan pengorbanan mereka sendiri, bukan yang lain. Suku Maya percaya bahwa para dewa membakar matahari dengan mengorbankan diri mereka sendiri untuk menyalakannya. Karena mereka percaya bahwa energi matahari akan terus berlanjut hanya dengan energi pemberi kehidupan yang ditemukan dalam darah manusia untuk mengisinya kembali, mereka mempraktikkan ritual pertumpahan darah yang dilakukan dengan menggunakan kaktus atau duri tulang untuk menusuk daun telinga, tangan, atau penis mereka. Mereka juga melakukan beberapa ritual pengorbanan korban manusia. Suku Maya mungkin mewarisi kalender dan ritual pengorbanan mereka dari suku Olmec.
Tentu saja suku Maya mewarisi permainan bola dari suku Olmec yang dimainkan dengan bola karet berdiameter sekitar 8 inci. Tujuannya adalah memasukkan bola melalui ring tinggi tanpa menggunakan tangan. Kadang-kadang permainan itu dimainkan untuk olahraga sederhana, tetapi kadang-kadang tawanan berpangkat tinggi terpaksa bermain demi nyawa mereka. Yang kalah dikorbankan kepada para dewa, dan kepala mereka dipajang di rak di samping beberapa lapangan bola. Antara tahun 800 dan 925 M, masyarakat Maya mengalami transisi yang cepat. Dunia perkotaan berakhir ketika populasi berpindah kembali ke pedesaan. Para sejarawan memperdebatkan kemungkinan penyebab perubahan tersebut: pemberontakan sipil, invasi, erosi, gempa bumi, penyakit, kekeringan. Kemungkinan kombinasi dari hal-hal tersebut menyebabkan memudarnya peradaban yang pernah berkembang dengan sangat cepat. Suku Maya tidak menghilang begitu saja, beberapa juta keturunan masih hidup sampai sekarang. Sementara itu, di pusat Meksiko pada waktu yang hampir bersamaan, kota menakjubkan lainnya berkembang, Teotihuacan. Lokasinya berada di dataran tinggi Meksiko, lebih dari 1 mil di atas permukaan laut, di tempat di mana air yang mengalir dari pegunungan di sekitarnya menciptakan beberapa danau besar. Teotihuacan awalnya adalah sebuah desa pertanian yang terletak sekitar 31 mil di utara Mexico City saat ini, namun pada awal tarikh Masehi, desa ini telah berkembang menjadi sekitar 50.000 jiwa. Pada tahun 500 Masehi, kota ini diperkirakan memiliki populasi 100.000 jiwa, yang menjadikannya salah satu dari 6 kota terbesar di dunia. Tidak banyak yang dipahami tentang pemerintahannya, seninya menggambarkan dewa daripada bangsawan. Penduduknya memperluas simbol grafis Olmec, namun semua bukunya dihancurkan sekitar tahun 750 Masehi, ketika tampaknya penjajah tak dikenal membakar kota tersebut dan mengurangi populasinya menjadi seperempat dari jumlah sebelumnya. Kota yang membawa peradaban Mesoamerika mencapai puncaknya terbukti adalah Tenochtitlan, atau tempat buah kaktus, dalam bahasa mereka, Nahuatl. Penduduknya, yang disebut Meksika, datang dari Meksiko Utara untuk mencari tempat menetap. Semua tempat yang diinginkan telah dihuni, kecuali sebuah pulau di tepi danau besar di lembah Meksiko, tempat mereka menetap pada tahun 1325. Mereka diberi nama Aztec oleh penjelajah dan naturalis Jerman Alexander von Humboldt pada awal abad ke-19. Suku Meksika, Aztec membangun produksi pangan mereka dengan menciptakan pulau-pulau terapung di tanah, yang disebut Chinampas, yang disatukan oleh pohon willow. Orang-orang mereka mempekerjakan diri mereka sendiri sebagai tentara bayaran di kota-kota lain sampai mereka menjadi cukup kuat untuk menaklukkan kota-kota lain sendirian. Pada tahun 1428 mereka bersekutu dengan 2 kota tetangga lainnya untuk membentuk apa yang disebut Aliansi Tiga dan berangkat untuk menaklukkan kota-kota lain untuk memberikan upeti yang dapat mendukung pertumbuhan populasi aliansi. Penaklukan ini juga akan memberikan korban pengorbanan untuk ritual keagamaan mereka, yang dilakukan dari suku Olmec, Maya, dan Teotihuacans. Pada awal tahun 1500-an suku Aztec telah menaklukkan sebagian besar wilayah Mesoamerika dan memaksakan kekuasaan mereka pada sekitar 11-12 juta orang. Upeti tahunan yang mereka terima dari jagung saja mencapai 7.000 ton. Mereka juga menerima 2 juta jubah katun, serta perhiasan, pisau obsidian, bola karet, kulit jaguar, bulu burung beo, batu giok, zamrud, kerang, kacang vanila, dan coklat. Tanpa uang, setiap orang dibayar dengan makanan dan barang. Populasi mereka telah berkembang menjadi setidaknya 200.000-300.000 di ibu kota, beberapa kali lipat jumlah penduduk London pada masa Raja Henry VIII. Suku Aztec memberikan kehormatan besar kepada para pejuang mereka, membangun masyarakat mereka di sekitar elit militer. Sebuah dewan yang terdiri dari para pejuang paling sukses memilih penguasa. Prajurit bisa mengenakan kain katun halus dan bulu sebagai pengganti pakaian yang terbuat dari serat tanaman mirip agave. Mereka diyakini akan langsung menuju surga Dewa Matahari jika mati dalam pertempuran. Para pendeta juga berada di kalangan elit. Sebagian besar masyarakatnya adalah rakyat jelata yang mengolah tanah dan sebagian besar budak bekerja, sebagian besar sebagai pembantu rumah tangga. Suku Aztec mengadopsi tradisi yang berasal dari zaman Olmec. Mereka memainkan permainan bola yang sama dan membuat kalender yang canggih.
Mereka menganut kepercayaan agama tradisional, dengan keyakinan bahwa para dewa telah menggerakkan dunia melalui tindakan pengorbanan mereka masing-masing. Para pendeta mempraktikkan pertumpahan darah pada diri mereka sendiri dan percaya bahwa ritual pengorbanan manusia sangat penting untuk mencegah kehancuran matahari kelima akibat gempa bumi atau kelaparan. Dewa perang, Huitzilopochtli, menjadi dewa yang berkuasa di Tenochtitlan, dan para pendetanya lebih menekankan pengorbanan manusia dibandingkan tradisi sebelumnya. Para pendeta membaringkan para korban kebanyakan tawanan perang di atas batu melengkung yang tinggi di atas piramida dan membelah dada dengan pisau obsidian untuk melemparkan jantung yang masih berdetak ke dalam baskom upacara, sementara darah yang diinginkan dialirkan ke bawah piramida. Masyarakat Aztec menyediakan sekolah universal bagi anak laki-laki dan perempuan berusia antara 15 dan 20 tahun. Kemungkinan besar mereka adalah satu-satunya orang di dunia yang melakukan hal ini pada awal abad ke-16. Anak laki-laki biasa belajar menjadi pejuang, anak perempuan belajar menyanyi, menari, dan keterampilan rumah tangga. Jenis sekolah ketiga memberikan pelajaran administrasi, ideologi, dan literasi untuk anak laki-laki elit. Pada tahun 1520, saat peradaban matahari kelima Aztec berkembang, peradaban tersebut dihancurkan oleh sekelompok kecil penjajah Spanyol dan sekutu Meksiko mereka, di bawah komando Hernán Cortés. Setelah banyak pertempuran di mana Spanyol menggunakan kuda, senjata, dan pedang baja untuk keuntungan mereka mengepung Tenochtitlan dan membuat penduduknya kelaparan. Banyak suku Aztec meninggal karena penyakit cacar, dan mereka tidak mempunyai kekebalan karena penyakit ini berasal dari sapi. Ketika suku Aztec menyerah, hanya 1/5 dari populasi awal mereka yang tersisa. Dalam waktu 10 tahun Spanyol menguasai seluruh Meksiko, dengan mudah membuat para penyintas yang trauma akibat penyakit yang mematikan ini kewalahan. Bagaimana kita mengetahui hal ini? Suku Aztec mempunyai sistem penulisan, meskipun tidak seekspresif suku Maya. Penakluk Spanyol menghancurkan buku-buku suku Aztec, dalam upaya untuk menghapuskan keyakinan agama mereka, hanya tinggal beberapa buku dan banyak prasasti. Namun seorang pendeta Fransiskan, Bernardino de Sahagún, mempelajari bahasa Aztec, Nahuatl, dan mewawancarai banyak orang Aztec yang selamat untuk menghasilkan 12 jilid ensiklopedia tentang adat istiadat dan kepercayaan mereka. Nahuatl masih menjadi bahasa yang hidup bagi ratusan ribu orang Meksiko. Ini telah memberi bahasa Inggris kata-kata penting seperti coklat, tomato, coyote, dan tamale. Membandingkan Tenochtitlan dengan Uruk, kita dapat mengatakan bahwa terdapat kesamaan yang luar biasa. Kedua kota tersebut memiliki hierarki sosial dan pekerjaan dengan penguasa elit, beberapa budak, banyak peperangan, upeti paksa, bangunan monumental, ritual keagamaan yang kuat, serta seni dan sastra yang fantastis. Perbedaannya juga mencolok, penekanan Tenochtitlan pada pengorbanan manusia, kegelisahannya akan kiamat, dan kemunculannya ribuan tahun lebih lambat dibandingkan kemunculan Uruk. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.